Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema C, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jinni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sekarang kita mulai belajar online-nya dengan kata-kata motivasi sebagai semangat kalian. Bismillah. Belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes, yes, yes. Pembelajaran pertama tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Ciri-ciri teks eksplanasi, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Memuat informasi berdasarkan fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya sains. Sedangkan dalam tokoh penemuan yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 4 tentang tokoh penemu arus listrik, yaitu Mr. Faraday. Dijuluki sebagai bapak listrik karena banyak melakukan penelitian dan penemuan di bidang listrik dan magnet. Nah, sedangkan kita sudah mengetahui listrik, kita harus tahu alur distribusi listrik dari pembangkit listrik sampai kepada konsumen sebagai kita yang memanfaatkan listrik tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan animasi. Kalian simak baik-baik ya. Dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini? Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita.
Dan jangan lupa di subscribe channel saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah tahu distribusi dari listrik, pembangkit listrik sampai kepada konsumen itu seperti apa. Nah, sekarang kalian harus tahu istilah-istilah dalam listrik. Sepertinya PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel, PLTG adalah pembangkit listrik tenaga gas, PLTP adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTGU adalah pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Sedangkan trafo gardu induk merupakan subsistem penyaluran atau transmisi tenaga listrik. Sekarang sudah ada listrik, pasti sebelumnya belum ada listrik. Hingga kita harus tahu perbedaan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia ketika sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Dalam bidang sosial, kehidupan masyarakat sebelum ada listrik, interaksi sosial lebih gelap karena kendala penerangan terbatas. Sedangkan ketika kehidupan masyarakat setelah ada listrik, interaksi sosial lebih mudah karena lampu sudah bisa menerangi kapan saja. Sedangkan dalam bidang budayanya, kehidupan masyarakat sebelum ada listrik, budaya pada zaman dulu tidak sempurna karena budaya tidak memakai listrik, tidak ada energi listrik, dapat mempengaruhi dan dapat menyebabkan budaya lebih sempit dan kecil. Sedangkan kehidupan masyarakat setelah ada listrik, budaya pasti saat ini sangat sempurna. Budaya sekarang memakai listrik, sehingga energi listrik mengubah budaya dulu yang sangat lebih kecil menjadi budaya sekarang yang sangat luas dan besar. Pembelajaran kedua tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di bawah ini ada contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, kalian nih sebagai anak yang sekarang lagi COVID, itu di rumah terus. Hak kalian mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan belajar ketika di rumah. Sedangkan kewajiban yang harus kalian penuhi, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, menyayangi kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun tinggal di daerah yang berbeda dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah lagu Mariam Tomong adalah salah satu lagu daerah Tapanuli yang diciptakan oleh Nahum Sitomorang. Ini kalian akan dengarkan bagaimana lantunan lagu tersebut. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin
Tiap warga negara harus bisa menggunakan haknya dengan benar dan menunaikan kewajibannya dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Contohnya, sebagai warga negara, haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghimpunan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Pembelajaran ketiga, kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi tiga. Pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri, kelebihannya yaitu menghemat biaya karena menggunakan kabel sedikit, tetapi kekurangannya jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain tidak berfungsi. Sedangkan pada rangkaian paralel, kelebihannya yaitu jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain tetap berfungsi. Sedangkan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena banyak memerlukan kabel. Ketika kalian sudah mengenal rangkaian listrik, pasti kalian akan mengetahui adanya arus dan daya listrik. Ternyata, salah satu tokoh yaitu Nikola Tesla merupakan seorang perintis elektromekanik tanpa kabel dan daya listrik. Bisa kalian baca di halaman 21. Jika tidak ada lampu dan listrik, tentu kita akan kesulitan karena tidak ada penerangan. Tahukah kamu siapa penemu lampu pijar yang sangat berguna itu? Nah, itu adalah Thomas Alva Edison. Dia penemu lampu pijar listrik, bisa kalian baca di halaman 23. Setiap benda memiliki kegunaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Agar benda dapat digunakan dengan baik, maka benda tersebut harus dijaga agar tidak rusak. Contohnya, seorang anak merapikan buku sebagai bentuk tanggung jawab pada barang yang dimilikinya. Hak dan kewajiban kita terkait pemanfaatan lampu dan listrik. Haknya, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, sedangkan kewajibannya yaitu tidak menyalakan lampu di siang hari, menggunakan energi listrik seperlunya, menghemat penggunaan energi listrik. Pembelajaran kelima, kegunaan lampu memberikan penerangan ketika malam hari sehingga kita dapat belajar ketika malam hari. Pengaruh lampu bagi kehidupan, dengan adanya lampu, maka kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, praktis, berkembang, dan maju. Dalam bidang sosial budaya, lampu mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari, sehingga sumber penerangan dalam kegiatan penampilan kesenian dan budaya dapat dilakukan dengan baik. Dalam bidang ekonomi, lampu dan listrik di suatu daerah membuat daerah tersebut menjadi layak huni dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi lebih baik. Dalam bidang pendidikan, para pelajar dapat memanfaatkan waktu setelah senja hingga malam untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Pembelajaran ke-6, beberapa benda yang menggunakan roda. Ternyata, pada zaman kerajaan Mesir, menggunakan kereta perang Mesir sebagai bukti adanya roda. Sekarang kita akan tahu perkembangan roda dari bahan kayu hingga karet. Dapat kalian baca di halaman 33 tentang sejarah penemuan roda.